Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, melanjutkan materi sebelumnya berkaitan dengan bagaimana kurikulum mempunyai peran, begitu juga fungsi dan bagaimana pula hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Fungsi kurikulum berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan, begitu juga kegunaan kurikulum untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi untuk guru, tetapi juga kepala sekolah, orang tua, masyarakat, bahkan siswa itu sendiri. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak berpedoman kepada kurikulum. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum, maka pembelajaran tidak akan efektif dan efisien. Sebab pembelajaran adalah proses yang tentunya mempunyai tujuan. Sehingga sesuatu yang tentunya dilakukan oleh guru, begitu juga siswa, bagaimana diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan. Sedangkan arah dan tujuan pembelajaran beserta bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu merupakan komponen penting dalam sistem kurikulum. Yang selanjutnya, bagaimana kurikulum berfungsi untuk kepala sekolah, tentunya bagaimana dalam penyusunan misalnya perencanaan, begitu juga program sekolah. Misalnya bagaimana penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana dan prasarana, kemudian juga bagaimana penyusunan berbagai kegiatan sekolah, baik yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, tentu itu harus berdasarkan kurikulum. Nah, bagi pengawas sendiri, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Dengan demikian, dalam proses pengawasan, para pengawas di sini akan menentukan apakah program sekolah termasuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang seharusnya dilakukan atau belum. Sehingga berdasarkan kurikulum itu juga pengawas dapat memberikan saran, begitu juga perbaikan. Nah, selanjutnya apa sih fungsi kurikulum bagi orang tua? Kurikulum bagi orang tua berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Apalagi pada masa pandemi sekarang, bagaimana bahwa yang namanya pembelajaran daring, tentu di sini peran orang tua memegang peranan yang sangat penting sekali. Sehingga bagaimana melalui kurikulum itu sendiri bisa dijadikan sebagai patokan, acuan, ya. Begitu juga tujuan, ya. Bagaimana proses pembelajaran atau apa saja yang tentunya harus diberikan kepada anak, gitu ya. Begitu juga sampai sejauh mana anak mampu menguasai berbagai pengetahuan atau ilmu yang tentunya diberikan oleh guru. Selanjutnya, bagaimana kurikulum juga berfungsi untuk masyarakat, yaitu sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, bagaimana kurikulum juga berfungsi bagi siswa, tentunya sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum, siswa akan memahami apa yang tentunya harus dicapai, begitu juga isi atau bahan pelajaran yang tentunya harus dikuasai oleh anak, begitu juga pengalaman belajar apa yang tentunya harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih fungsi kurikulum khususnya bagi siswa? Menurut Alexander Inglis, ini juga tentunya mempunyai banyak fungsi. Di antaranya pertama, fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive, yang mana kurikulum di sini harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri, ya, dalam kehidupan sosial masyarakat. Kenapa kurikulum harus mampu atau memiliki fungsi penyesuaian? Sebab kehidupan masyarakat tentunya tidak hanya bersifat statis, tapi dinamis. Artinya kehidupan masyarakat selalu berubah, begitu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, siswa harus mampu beradaptasi dalam kehidupan masyarakat yang tentunya serba cepat. Nah, dalam rangka inilah bagaimana kurikulum mampu menyesuaikan dengan tentunya segala sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana kurikulum berfungsi sebagai integrasi. Nah, melalui fungsi integrasi, kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa tentunya secara utuh. Baik itu kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor harus berkembang secara terintegrasi, menyeluruh, gitu kan. Kenapa demikian? Sebab kurikulum bukan hanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan intelektual, kognitif saja, tapi juga kecerdasan-kecerdasan yang lainnya yang tentunya diharapkan harus dapat membentuk sikap, begitu juga sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang tentunya berlaku di masyarakat, serta tentunya juga dapat memberikan keterampilan untuk dapat hidup di lingkungan masyarakatnya.
Yang selanjutnya bagaimana kurikulum juga berfungsi sebagai diferensiasi. Nah, kurikulum harus dapat melayani di sini bagaimana bahwa yang namanya setiap siswa itu memiliki keunikan tersendiri. Kenapa demikian? Sebab siswa merupakan individu atau organisme yang unik yang tentunya memiliki berbagai perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tentunya memiliki bakat, minat, begitu juga kemampuan, potensi yang tentunya berbeda-beda. Sekalipun manusia ataupun anak yang kembar tentunya walaupun secara fisik mungkin sama, tetapi belum tentu ketika dilihat secara psikologis, apakah misalnya dilihat dari kemampuan kognitifnya, emosinya, moral, bahasa, dan yang lainnya. Kemudian fungsi kurikulum juga sebagai persiapan. Nah, di mana kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mampu menghantarkan siswa bisa hidup di lingkungan sekitar masyarakatnya. Nah, bagi anak yang memiliki potensi untuk belajar pada jenjang yang tentunya lebih tinggi, maka kurikulum di sini harus dapat membekali mereka dengan berbagai pengetahuan yang tentunya diperlukan agar mereka dapat mengikuti berbagai level pendidikan yang berada di atasnya. Namun tentu tidak hanya itu, kurikulum juga tentu harus mampu membekali anak atau peserta didik agar dapat belajar, begitu juga hidup di masyarakat. Ya. Bagi mereka yang tidak memiliki potensi tentunya untuk melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya bahwa fungsi kurikulum juga sebagai pemilihan. Ya. Artinya fungsi kurikulum dapat memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar sesuai dengan bakat begitu juga minatnya. Di sini kurikulum harus bersifat fleksibel. Ya. Artinya, bagaimana melalui kurikulum menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang tentunya dapat dipelajari. Karena hal ini saya kira sangat penting sekali, sebab tadi dikatakan bahwa yang namanya siswa memiliki berbagai perbedaan, berbagai minat, bakat, kemampuan, potensi, dan itu tentu harus setiap siswa itu mendapat pelayanan gitu ya, melalui berbagai perbedaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya fungsi diagnostik. Apa itu fungsi diagnostik? Merupakan fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan ya. Begitu juga kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Di sini kurikulum yang tentunya bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu begitu juga mengarahkan siswa untuk dapat memahami, begitu juga menerima kekuatan atau bahkan kelemahan yang dimilikinya. Kurikulum juga berperan untuk menemukan kesulitan-kesulitan begitu juga kelemahan yang dimiliki siswa. Di samping juga kurikulum bagaimana mampu untuk mengeksplorasi berbagai kekuatan-kekuatan yang tentunya dimiliki oleh anak, sehingga melalui pengenalan itu siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi begitu juga kelebihan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran? Kurikulum dengan pembelajaran saya kira memiliki hubungan yang tentunya sangat erat sekali ya. Kurikulum merupakan suatu rencana yang mana yang melalui kurikulum tersebut dapat difungsikan oleh guru sebagai pedoman dalam proses pengajaran. Oleh karena itu, bagaimana hubungan antara kurikulum sebagai pedoman dengan pengajaran sebagai implementasi? Kurikulum sebagai pedoman dengan kurikulum dijadikan sebagai pedoman, dan yang mana pengajaran ini berfungsi sebagai implementasi dari pedoman itu sendiri, merupakan dua hal yang tentunya tidak bisa dipisahkan. Kurikulum merupakan rencana tertulis, di sini berisi tentang ide-ide, begitu juga gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Kemudian rencana tertulis itu menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari berbagai komponen yang tentunya di sini saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Misalnya komponen tujuan di sini menjadi arah pendidikan, komponen pengalaman belajar, komponen strategi pencapaian tujuan, begitu juga komponen evaluasi. Nah, komponen tersebut di sini akan membentuk sistem kurikulum yang selanjutnya melahirkan sistem pengajaran. Dan sistem pengajaran itulah yang menjadi pedoman guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar di kelas. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa yang namanya sistem pembelajaran merupakan pengembangan dari sistem kurikulum yang digunakan. Nah, oleh karena itu, sistem pengajaran melahirkan berbagai tindakan guru begitu juga siswa.
Maka dapat juga dikatakan bahwa tindakan-tindakan itu pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang selanjutnya implementasi itu akan memberikan masukan dalam proses perbaikan kurikulum. Demikian selanjutnya seterusnya sehingga proses pengembangan kurikulum itu sendiri membentuk siklus tanpa ujung gitu ya. Nah, dari hal yang sudah saya paparkan tadi jelas bahwa kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang tentunya tidak bisa dipisahkan walaupun keduanya tentu memiliki posisi yang berbeda. Di mana kurikulum di sini berfungsi sebagai pedoman yang mana bisa memberikan arah, begitu juga tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pengajaran merupakan proses yang terjadi dalam interaksi belajar mengajar yaitu antara guru dan siswa. Sehingga Saylor menyatakan bahwa yang namanya kurikulum dan pembelajaran itu bagaikan Romeo and Juliet gitu ya. Misalnya ketika kita berbicara tentang Romeo adalah berbicara tentang Juliet pula, di mana Romeo tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Juliet. Begitu juga sebaliknya. Tanpa kurikulum sebagai sebuah rencana, maka pembelajaran atau pengajaran itu tidak akan efektif. Demikian juga sebaliknya, tanpa pengajaran atau pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka tentunya kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa juga. Begitu juga kalau misalnya dalam sinetron yang lagi booming, viral sekarang misalnya antara Aldebaran dengan Amanda Manopo dalam dunia drama sinetron gitu kan, berbeda dengan dalam dunia real ya. Dimana misalnya yang namanya Arya Saloka itu memang tidak bisa dipisahkan dengan Putri Ane gitu ya, dimana ketika kita berbicara Arya Saloka maka di sanalah ada Putri Ane. Begitu juga sebaliknya, kita juga dengan keluarga kecil, begitu juga keluarga besar yang lainnya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Saylor, begitu juga Olipa menyatakan bahwa yang namanya kurikulum dan pengajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kurikulum berhubungan dengan isi atau materi yang tentunya harus dipelajari, sedangkan pengajaran berkaitan dengan bagaimana cara mempelajarinya. Bagi Oliva, kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu bagaimana cara mengajarkannya. Dengan demikian bagi Oliva, bahwa yang namanya kurikulum berhubungan dengan sebuah program, sebuah perencanaan, isi, begitu juga materi pembelajaran serta pengalaman belajar, sedangkan pengajaran itu biasanya berkaitan dengan metode, begitu juga tindakan mengajar, implementasi, begitu juga presentasi. Nah, dari sana mungkin kita jelas ya, ketika kita memikirkan apa yang harus dipelajari siswa, materi apa yang harus disampaikan, pengalaman belajar apa yang tentunya harus dimiliki siswa, maka pada saat itu kita sedang mengembangkan sebuah program, sebuah perencanaan atau bahkan sebuah kurikulum. Nah, selanjutnya manakala kita memikirkan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengajarkan suatu materi, metode apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana menyusun implementasi program dalam tindakan nyata. Nah, maka pada saat itu kita sedang menyusun pembelajaran gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bagaimana ya proses pembelajaran itu sendiri. Ya memang walaupun tadi saya katakan bahwa yang namanya kurikulum dan pengajaran merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam suatu proses pengajaran atau pembelajaran dapat terjadi berbagai kemungkinan hubungan ya antara kurikulum dengan pembelajaran itu sendiri. Menurut Peter F. Olipa, digambarkan bagaimana kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran itu melalui beberapa model. Pertama ada yang disebut model dualistik ya. Nah, pada model ini kurikulum dan pengajaran tentu terpisah. Keduanya tidak bertemu. Kurikulum yang seharusnya menjadi input dalam menata sistem pengajaran itu tidak terlihat gitu ya. Demikian juga pengajaran yang semestinya memberikan balikan dalam proses penyempurnaan kurikulum itu tidak terjadi karena kurikulum dan pengajaran berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Ini ada kurikulum, begitu juga pengajaran ya, yang disebut dengan model dualistik atau the dualistic model. Selanjutnya model berkaitan atau yang disebut dengan the interlocking model. Nah, pada model ini kurikulum dan pengajaran dianggap sebagai suatu sistem yang keduanya memiliki hubungan baik antara kurikulum dan pengajaran maupun pengajaran dengan kurikulum. Itu ada bagian-bagian yang tentunya terpadu dan di sini memiliki keterkaitan sehingga antara keduanya tentu memiliki hubungan ya. Itu bisa Anda analisis, bisa Anda lihat bagaimana adanya di sini keterikatan ya antara kurikulum dengan pengajaran itu sendiri atau pembelajaran.
Nah, selanjutnya model konsentris atau the concentric model, di mana melalui model ini kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum apakah bagian dari pengajaran atau bahkan sebaliknya, pengajaran bagian dari kurikulum. Yang satu tergantung dari yang lain. Nah, model konsentris ini juga bisa Anda lihat ya, di mana pengajaran merupakan bagian dari kurikulum atau bahkan sebaliknya, kurikulum menjadi bagian dari proses pembelajaran ya. Selanjutnya model yang terakhir yaitu model siklus atau the cyclical model ya. Di mana melalui model ini antara kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik, di mana keduanya saling berpengaruh. Apa yang diputuskan dalam kurikulum di sini akan menjadi dasar dalam proses pembelajaran atau pengajaran. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam pengajaran dapat mempengaruhi keputusan kurikulum selanjutnya. Oleh sebab itu, maka dalam model siklus ini hubungan keduanya sangat erat, walaupun kedudukannya terpisah, tetapi dapat dianalisis. Walaupun ya keduanya terpisah yang berarti, tetapi ini tentunya tidak bisa dipisahkan juga gitu ya. Nah itu ya, saya kira berkaitan dengan bagaimana untuk materi hari ini, mulai dari definisi kurikulum, bagaimana juga peranan kurikulum, begitu juga definisi pengajaran, fungsi dari kurikulum, apakah fungsi bagi masyarakat luas, mulai dari juga fungsi guru, fungsi untuk orang tua, begitu juga siswa itu sendiri, dan bagaimana ketika teman-teman mahasiswa menganalisis berbagai hubungan antara kurikulum dengan pengajaran. Ya. Belajar atau bahkan ya kurikulum itu diartikan sebagai suatu, mulai dari bagaimana kurikulum itu sendiri diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran yang tentunya harus dikuasai oleh peserta didik. Begitu juga ada yang mengartikan bahwa yang namanya kurikulum merupakan lesson plan ataupun rencana belajar. Kurikulum juga dikatakan sebagai seluruh pengalaman belajar yang tentunya dimiliki oleh anak didik ya, baik itu di bawah tanggung jawab sekolah atau di luar tanggung jawab sekolah. Kemudian yang namanya kurikulum itu juga tidak lepas bagaimana peranannya dilihat dari berbagai hal, apakah dilihat dari isi, kemudian dilihat dari juga perencanaan, dilihat dari berbagai aktivitas ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya bahwa yang namanya kurikulum itu juga tidak lepas dari berbagai fungsinya. Begitu juga bagaimana kurikulum digambarkan ataupun dihubungkan dengan proses pembelajaran itu sendiri, itu tidak lepas dari yang namanya memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana yang dikatakan oleh Taylor gitu kan, bagaikan dua sisi mata uang, begitu juga bagaikan Romeo and Juliet yang memang tidak bisa dipisahkan, karena ya satu sama lain itu saling berhubungan ya, punya hubungan yang tentunya sangat erat ya. Oke, saya kira untuk perkuliahan pagi ini ataupun materi kali ini, dalam video kali ini saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat teman-teman mahasiswa semuanya, dan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya kira ya silahkan untuk kita diskusikan bersama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.